Assalamualaikum. Salam. Sehat? Alhamdulillah. Saya udah ketemu sama Pak Chan. Nggak tahu mau diajak kemana. Kayaknya mau diajak ngopi dulu. Nona manis dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita. Hati-hati, pintu ditutup. Attention. Selamat pagi teman-teman penggemar sejarah, teman-teman Bang Sigit yang ada di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di stasiun Tanjung Priuk. Kebetulan saya lagi ada janjian sama Pak Chan atau Pak Chandrian At-Tahiyat. Nih di depan saya nih Pak Chan kayaknya udah nunggu nih. Saya ketemu sama Pak Chan dulu ya. Habis itu mungkin saya pengen diajakin ngopi. Assalamualaikum. Salam. Sehat? Alhamdulillah. Saya udah ketemu sama Pak Chan. Nggak tahu mau diajak kemana. Kayaknya mau diajak ngopi dulu. Saya sekarang udah ada di dalam stasiun Tanjung Priuk dan saya ini ada di ruangan yang mana ruangan ini sayap kanan dan sayap kiri begitu masuk pintu dari stasiun Tanjung Priuk yang dibangun sekitar tahun 1925. Itu sayap kanan pintu dari pas masuk stasiun diperuntukkan buat kelas 1. Nah, di belakang saya nih itu untuk inlander atau pribumi. Kelas 1 ruang tunggunya itu untuk orang-orang ya Belanda ya, Eropa, terus orang Cina juga
orang Arab. Tapi nggak menutup kemungkinan kelas 1 juga bisa buat inlander atau pribumi yang kaya waktu itu. Tapi jarang, 1 dibanding 1 juta mungkin ya. Sekarang saya coba ke arah pintu ruang tunggu untuk orang-orang kelas 1 mau naik kereta dari stasiun Tanjung Priok. Nah, itu di depan saya tuh. Ini nih kan masih ada pintu ya. Itu ruang tunggu dari kelas 1 di stasiun Tanjung Priok. Nah, kalau yang ini ntar di belakang saya ini, ya di depan saya sih sekarang, ini untuk yang orang-orang pribumi, orang bawa pikulan, orang yang pakai celana pendek, pakai kain sarung diselempangin. Nah, di sini nih naiknya. Ntar juga begitu dia masuk mau ke dalam peron, pintunya juga dibedain. Tuh, waktu itu ya, orang mau naik kereta aja, walaupun itu untuk masyarakat ya, zaman Belanda, tapi dibedain. Bahasanya begini, orang Kismin sebelah sini pintunya, orang Kokai sebelah situ pintunya. Sekarang kita coba yang ke pintu buat ruang tunggu orang Kokai atau orang kelas 1 di zaman kolonial Belanda waktu itu. Ini ruangan ini nih sebenarnya dulu emang dibangun nggak pakai lampu ya, karena di atas tuh kaca patri tuh memang dipasang buat menerangi lokasi atau ruangan yang ada di dalam stasiun Tanjung Priok ini nih. Tapi sayangnya kaca patri yang di atas itu nggak keurus ya, kotor. Padahal kalau misalnya disiram, kuningnya tuh kelihatan lagi. Nah, sekarang apalagi ini musim panas, bakalan kelihatan jelas di ruangan ini dengan cahaya pantulan dari sinar matahari yang masuk lewat kaca patri. Informasi yang saya dapat, ini dinding ini nih katanya buatan Tulungagung, informasi yang saya dapat. Jadi walaupun di zaman itu ini dibangun oleh pemerintah Belanda, saya yakin ini bukannya import bawaan dari Belanda, tetapi tetap dalam negeri. Dan informasi yang saya dapat dari Pak Chan ya, ada kemungkinan ini dari produk Tulungagung. Tegelnya juga yang sangat disayangkan, ini tegelnya ini udah dirobah dari dalam ruangan ini sampai ke samping peron tuh udah dirobah. Dan ini stasiun paling mewah. Ini pintu ruang tunggu yang mau buat orang-orang kelas Eropa. Wah, kayaknya di kunci nih, nggak bisa masuk. Pengen ngeliat dalamnya. Coba kita lihat lewat lorong ini atau hang. Ini sayap kanan dari stasiun Tanjung Priok. Kotor banget ya, sayang. Apa mungkin ada hubungannya sama banyaknya kontainer yang lewat di pinggir jalan ini sehingga berdebu yang mengakibatkan dinding dari stasiun Tanjung Priok ini nggak sulit buat bersih gitu. Bisa kita lihat dari jendela sini aja ya. Dan ini ruang tunggu untuk kelas 1 saat stasiun ini dioperasikan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1925. Pastinya dulu di sini banyak banget fasilitas ya. Pencahayaan dari atas dan ubinnya juga udah dibongkar, udah diganti. Sayang banget.
Ini ruang tunggu dari kelas 1. Sekarang kita coba lihat ruang tunggu untuk stasiun Tanjung Priuk yang orang-orang pribumi tuh kalau habis beli karcis dia masuk dan dia nunggunya tuh bukan di sini tapi dia nunggunya di sono no. Sekarang kita coba ke sono, berhubung ke sono nggak ada pintunya, kita tinggal masuk. Nah ini pintunya juga nggak tahu nih kemana, sayang. Harusnya kan ada ya pintu kayak yang di sebelah sana tuh, sisi selatan. Nah sebenarnya nggak ada bedanya sih ya. Modelnya, ruangannya juga sama, ada bangunan, ada ruangan lagi di sebelah situ, sama kayak di kelas 1. Cuman nggak tahu, mungkin fasilitas ya yang ngebedain orang-orang pribumi atau inlander saat itu tunggunya di sini dan kelas 1 tunggunya di sono. Mungkin ada perbedaan dari fasilitas. Juga tempat keluar dan masuknya pribumi buat naik kereta ke dalam peron juga dibedain. Sekarang kita keluar dari pintu tempat dulu orang-orang pribumi nunggu kereta buat naik dan berangkat ke arah stasiun Kampung Bandan dan Beos. Nah ini teman-teman penggemar sejarah, ini pintu asli nih, khusus untuk masuknya atau lewatnya inlander atau pribumi ke dalam peron. Yang ini nih, saya duga sih yang ini, soalnya dari gerbang yang berjejer ini nih yang belum, yang beda dia doang nih. Kayaknya sih nggak mungkin juga dipotong baru-baru ini, atau memang ini buatan baru. Mungkin kalau misalnya saya salah bisa dikasih tahu lewat kolom komentar ya teman-teman. Saya rasa ini nih, atau ada lubang pintu yang ini nih. Nah, ini emang pintu nih, dari dulu nih emang pintu nih, bukan buatan baru. Jadi ada kemungkinan lewat sini pribumi, atau dia lewat sini ya. Dan untuk kelas 1 udah pasti dia lewat sono. Dia masuk ke dalam peron, dia naik kereta, dan kereta listrik saat itu udah menggunakan kereta listrik menuju Beos. Dan stasiun Tanjung Priuk ini yang di sini itu stasiun yang berikutnya setelah stasiun Tanjung Priuk yang ada di pelabuhan itu dipindahin ke stasiun yang Tanjung Priuk sekarang beroperasi sampai sekarang. Kita lihat di sini kayaknya ada jam nih. Apa jamnya juga model lama? Wah, sayang nih jamnya dikeredongin nih. Ini harusnya nih ada jamnya nih, kelihatan. Nah, dari pintu yang ada di selatan ini, para penumpang kelas 1 ya orang-orang Eropa ya, orang Belanda, orang Cina, atau orang Arab. Ya sebenarnya juga pribumi juga, kalau yang kaya waktu itu bisa nunggu stasiun
Tanjung Priuknya itu di ruang tunggunya di kelas 1 sebelah sini. Dia keluar dari pintu ini dan dia masuk lewat pintu yang itu. Soalnya itu pintunya sama tuh sama yang di arah sebelah sono tuh. Ada kemungkinan memang pintu yang sebelah sono itu buat masuknya orang pribumi, dan pintu yang sebelah sini nih ada nggak nih? Kalau memang ada berarti bener ada ini. Berarti memang dari dulu pintu ini dibuat khusus untuk masuk ke dalam peron. Nah ini nih. Tapi saya nggak tahu apa gunanya pintu yang ada di tengah nih. Waktu itu ya, sebelum kereta berangkat. Segitu aja yang Bang Sigit ceritain sekelumit tentang keadaan stasiun Tanjung Priuk. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.